Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi menyambung materi kuliah kita pada sesi kali ini. Tema kita pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana nilai-nilai hukum ketuhanan atau hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Oke, yang pertama adalah kita bahas alinea pertama. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini adalah alinea pertama dari pembukaan UUD 45. Kalau kita bahas alinea pertama ini memiliki makna bahwa hak merupakan kodrat atau hukum etis yang menjadi sumber bahan atau sumber nilai bagi suatu negara atau suatu bangsa. Maka bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka ini menjadi sumber nilai dan sumber perilaku kehidupan kita dalam hidup bernegara dan berbangsa. Jadi yang pertama adalah dalam pembukaan UUD 45 itu, Pancasila di alinea pertama diartikan dengan sumber hukum kodrat etis yang berlaku di suatu negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pada paragraf kedua dikatakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke perasaan yang berbahagia. Pada alinea kedua ini memiliki makna tentang cita-cita kemerdekaan. Artinya dalam alinea pembukaan UUD 45 ini memfokuskan diri Indonesia itu setelah dia mengetahui hukum kodrat, maka masuk kepada cita-cita kebangsaan. Kita merdeka itu mau ngapain? Kita merdeka itu mau bahas apa? Kita merdeka itu mau jadikan apa? Itu ada di paragraf kedua di pembukaan UUD 45. Lanjut yang ketiga adalah ada kalimat di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Ini merupakan secara filosofis merupakan makna otentik dari Pancasila itu. Di pembukaan awalnya itu menekankan bahwa di negara Indonesia itu berlaku hukum Tuhan atau hukum etis. Artinya di sana ada pengakuan eksistensi adanya Tuhan di negara Indonesia. Artinya warga Indonesia itu warga yang beragama atau memiliki kepercayaan tentang ketuhanan atau tentang adanya Tuhan atau tentang beragama. Maka saya kira ini tepat jika negara Indonesia tidak mengizinkan adanya golongan atau warga negara Indonesia yang tidak punya agama tinggal di negara Indonesia. Makanya kalau kita pahami dari sisi administrasi, di kolom KTP kita itu ada di sana tentang nama, alamat, status dan agama. Kenapa agama ini dicantumkan dalam KTP kita? Karena memang ini sesuai dengan paragraf ketiga alinea ketiga dalam UUD 45 dan pembukaannya tentang keberadaan agama atau eksistensi Tuhan di situ. Lebih lanjut lagi bisa dilihat juga dalam pasal 29 ayat UUD 45 tentang agama, negara berdasarkan agama. Artinya kita Indonesia bukan negara netral agama, tapi kita merupakan negara yang memiliki konsekuensi logis terkait dengan pengakuan, perkembangan serta pelaksanaan nilai-nilai agama di negara kita. Ini sangat jelas dalam UUD 45 kita. Lanjut, dalam alinea keempat dikatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pada alinea keempat ini sampai akhir ini merupakan hukum dasar dari kenapa Pancasila itu ada, kenapa negara itu ada, atau tersebut dengan hukum filosofis Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar falsafah hidup berbangsa, menjadi haluan kita bercita-cita, menjadi haluan kita dalam berbuat baik di suatu negara. Maka menjadi sumber bentuk dan menjadi sumber sifat dari bangsa Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari sifat karakter bangsa Indonesia itu cukup dengan memperhatikan dan mempelajari pembukaan ini. Kenapa begitu? Karena pembukaan UUD 45 ini merupakan pembukaan yang merupakan hasil resultan atau kesepakatan bersama para tokoh bangsa yang ini tidak berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Jadi jangan diduga Pancasila ini hasil pikiran Bung Karno. Ini fatal lagi. Jangan dikira Pancasila ini hasil pikirannya Muhammad Yamin. Ini salah lagi. Apalagi pikirannya Hatta. Tapi Pancasila dan pembukaannya merupakan hasil resultan atau kesepakatan dari tokoh-tokoh bangsa yang lintas suku, lintas budaya, lintas agama. Maka muncullah pembukaan ini dan muncullah Pancasila ini. Maka
kalau saya boleh beropini, hari lahirnya Pancasila itu sebenarnya bukan 1 Juni. Ini kalau saya beropini ya. Kenapa begitu? Karena itu hari pidatonya Bung Karno, bukan lahirnya Bung Karno. Tapi ya, Pancasila itu lahir sudah lama, sejak kita belum merdeka. Jadi alinea pertama itu memberikan penegasan terkait dengan hukum kodrat atau hukum etis tentang hak, bahwa sesungguhnya kita berhak untuk berbuat apapun, dimanapun dan kapanpun. Tapi paragraf kedua membahas kepada cita-cita bangsa, cita-cita kemerdekaan kita. Alinea ketiga membahas tentang hukum filosofis Indonesia terkait dengan ketuhanan dan religius kita. Lalu yang keempat terakhir membahas tentang bagaimana posisi filosofis Pancasila itu di negara Indonesia ini. Maka Indonesia itu merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup bernegara. Ingat ya, bukan dasar hidup beragama ya. Jadi jangan menyamakan Pancasila sebagai ideologi dan agama sebagai keyakinan. Ideologi itu bukan agama, ideologi itu merupakan kepemahaman secara komprehensif yang kita sepakatin bersama-sama untuk hidup bernegara. Jadi ideologi Pancasila itu kalau dibawa ke Malaysia, dibawa ke Singapura, dibawa ke Amerika itu tidak cocok. Kenapa? Tidak disepakati oleh mereka, kan begitu. Maka ini maka ideologi Pancasila yang hanya cocok di Indonesia. Maka oleh sebab itu Pancasila secara teoritisnya dibagi pada 4 alinea sesuai dengan kondisinya. Yang pertama alinea 1 fokus kepada hukum kodrat atau hukum etis yang berlaku di negara kita. Yang kedua fokus kepada cita-cita kita kemerdekaan. Yang ketiga fokus kepada hukum Tuhan atau hukum etis yang berlaku sebagai sumber nilai di Indonesia. Yang keempat di sana berlaku filosofis Pancasila sebagai dasar awal kita berbangsa dan bernegara. Oke, lanjut. Setelah kita memahami tentang pembukaan UUD 45, maka kita bisa memahami pula terkait dengan bagaimana pengembangan pemahaman ini. Di mana bagusnya? Apakah Pancasila atau pemahaman ini dikembangkan di kantor-kantor milik kantor menteri atau kantor presiden gitu? Apakah presiden itu betul-betul Pancasilais atau kita anti Pancasilais, kan begitu. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Maka mengukur perkembangan tentang pemikiran ideologi Pancasila itu dapat di kampus-kampus dilaksanakan. Makanya kalau saya berpikir kampus sebagai perkembangan pembahasan studi tentang moral, hukum dan HAM. Yang pertama saya buat di sini bahwa kampus ini memiliki karakteristik tentang dunia ilmiah atau dunia analisis yang dalam. Jadi dunia kampus saya anggap sebagai dunia yang mampu memberikan tafsiran yang tepat terkait dengan bagaimana pemahaman yang komprehensif terkait dengan Pancasila. Bagaimana pemahaman yang jeli tentang Pancasila itu. Jadi bukan kepala pribadi masing-masing, tapi ini butuh penelitian, butuh kajian terkait dengan observasi tentang Pancasila sendiri. Yang kedua adalah kampus ini memiliki orientasi umum atau universal, bukan orientasi politik. Jika seandainya ada pemimpin politik datang ke kampus, bukan berarti dia lagi mempolitikkan kampus, bukan. Tapi mereka diuji oleh kampus bagaimana ide mereka. Maka kalau hari ini ada ide dari teman-teman para politikus, kampus dijadikan tempat kampanye, kalau saya itu sepakat. Kenapa? Di kampus kita bisa menguji akar kepala mereka, akal para politisi itu tentang bagaimana paham mereka tentang Indonesia ini. Karena kalau mereka kampanye di kampung-kampung tidak ada yang menguji. Jadi kalau mereka kampanye di kampus akan diuji oleh mahasiswa, akan diuji oleh dosen, maka kita bisa mengukur isi teori mereka. Terakhir adalah kampus merupakan tempat pertanggungjawaban secara akademik dan moral tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari 3 sisi ini merupakan kalau saya melihat perkembangan dunia moral, hukum dan HAM terkait dengan dasar landasan Pancasila itu dapat diujikan di dunia kampus. Maka kampus sebagai pengembaraan moral dan hukum, yang kedua kampus sebagai kekuatan moral dan pengembangan HAM, hak asasi manusia. Jadi ini merupakan relevansi terkait dengan bagaimana pembelajaran yang efektif terkait dengan pemahaman Pancasila tadi. Saya kira demikian diskusi ringkas kita pada sesi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.